pejabat berada pada jalan lurus? Enggak juga. Kesehatan nikmat. Tapi apakah semua orang sehat berada pada jalan lurus? Tidak juga. Nah, kalau begitu, jalan yang diberi Allah nikmat pada mereka adalah nikmat tertinggi paling sempurna, yang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi jalan yang diberi Allah nikmat adalah jalan yang Islami. Siapa mereka yang Islami itu? Balik ke surah An-Nisa. Faulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Adapun orang-orang yang jalan yang diberi Allah nikmat pada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin berada pada jalan yang lurus, jalan yang diberi Allah nikmat kepada kita, nikmat Islam, harus masuk kita pada salah satu 4 kelompok manusia yang dijamin Allah. 4 kelompok manusia berada pada jalan lurus dan lurus menuju surganya Allah. Ya, jalan dunia akhirat ini 4 kelompok. Nah, kita coba dulu introspeksi ini. Di kelompok mana kita? Pertama, minan nabiyyin, kelompok para nabi. Maka semua nabi itu adalah berada pada jalan lurus. Sudah diakui Allah, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah yang kami utus, salah seorang Rasul. Jadi kerasulan Nabi Muhammad diakui Allah, walau orang Nasrani tidak mengakuinya, tapi Allah akui. Jadi kelompok para nabi. Tapi Bapak Ibu, tak mungkin kita jadi nabi ya. Jadi nabi tak mungkin. Kenapa? Sudah habis nabi. Nabi Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Tapi kalau menjadi umat nabi bisa nggak? Jadi nabinya nggak bisa. Tapi mau jadi umat nabi, ya, peluang itu besar. Jadilah kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qaulan wa fi'lan wa qalban, ucapan, hati dan perbuatan. Jadi jangan kita hanya mengaku umat Muhammad, tapi kiranya mau Nabi Muhammad SAW mengakui kita juga sebagai umatnya. Jangan sampai bertepuk sebelah bukan sebelah kaki, sebelah tangannya. Jangan sampai merasa umat Muhammad tapi Nabi Muhammad tak mau mengikutinya. Jadi umat Muhammad pasti berada an'amallahu alaihi. Syaratnya di mana itu? Syaratnya ada di surah Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu ciri-ciri umat Muhammad di sini. Ya. Tegas pada orang kafir, lahum dinukum walidin. Tidak ada kerukunan beragama. Ya, lahum dinukum walidin. Itu ketegasan. Kemudian ruhamah, berkasih sayang sesama mereka. Ada ruhamah, berkasih sayang. Ya, timbul kasih sayang sesama umat Islam. Kemudian apa lagi? Tarahum ruk'an sujada, nampak mereka rukuk dan sujud. Artinya sholat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nampak di wajah mereka bekas-bekas sujudnya. Apa yang nampak? Kalau di dunia ini tanhahum 'anil fahsya wal munkar. Nampak bekas sujud itu mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Di akhirat apa yang nampak? Apa yang terwujud putih muka mereka. Kenapa putih? Karena bekas wudu dan bekas sujud. Jadi bekas wudu
yang kita basuh selalu menjadi cahaya. Dan itu salah satu yang akan dikenal Nabi kita Muhammad SAW ketika kita nanti berada di akhirat. Makanya dianjurkan kita setiap mau sholat harus berwudu. Al-Maidah ayatnya. Ada 4 anggota tubuh kita yang wajib dibasuh setiap mau sholat. Ya, kita untuk minas salat, faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kenapa yang 4 ini disuruh Allah dibasuh? Mohon maaf Bapak Ibu, karena yang 4 inilah yang senantiasa kita gunakan berbuat dosa. Ibu-ibu ada dosa ibu-ibu? Nah, nggak ada. Oh ada. Bapak-bapak adalah dosa ada ya, ada sedikit lah. Pikir lah. Nah, yang 4 ini, dan yang 4 anggota tubuh selalu digunakan berdosa, makanya disuruh Allah bersihkan dulu baru kau menghadap Allah sholat. Yang 4 masuk muka. Dosa apa rupanya di muka? Kalau kami laki-laki yang paling banyak dosanya lewat mata. Jangan-jangan setiap orang yang mau berdosa gara-gara mata. Betul nggak? Dan yang paling sulit mempuasakannya di Ramadan adalah mata. Memang perlu tertengok apa masuk ini. Cuman kata Nabi, baca istighfar paling kadang-kadang. Istighfarnya alhamdulillah cepatnya, cuman matanya kadang-kadang lelet. Berotot. Kalau ibu-ibu yang paling sulit menjaga di mana? Mulut ya. Di mulut itu yang paling berbahaya mananya? Bibir, gigi atau lidah? Oh lidahnya. Padahal lidah sudah dipagari sama gigi, ditutup sama bibir, tapi ngoceh juga. Karena pentingnya dijaga lidah, dipagari sama gigi, ditutup sama bibir, nah supaya tidak asbul. Itulah wasmuka, gugur dosa. Bagian baru tangannya, membasuh tangan sampai siku. Kenapa tangan? Karena tangan sering digunakan berbuat dosa. Di tangan ini yang paling banyak dosa, di jari atau di siku? Oh di jari ya. Makanya memang lebih afdal dibasuh tubuh itu dari jari sampai ke siku. Kenapa dari jari? Ini paling banyak dosa. Misalnya ngetik hoax, ngetik fitnah, kirim-kirim yang tak bagus dari jari. Gak ada orang mau ngetik handphone pakai siku ya. Gak ada. Boleh yang sama kepala. Kenapa disama kepala? Supaya pikiran-pikiran kotor bersih. Jaga tangan, jaga pikiran. Termasuklah ya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Masuk rumah orang, masuk rumah sakit dia. Naik mobil orang, naik ambulan dia. Naik jabatan orang, naik tensi. Itulah penyakit pikiran kotor. Bahkan kadang-kadang berupaya supaya nikmat yang ada pada orang lain habis sirna, sehingga timbul istilah kapan kau tidak dirahmat, tunggu tanggal lainnya biar bijak-bijak kau. Itu pikiran kotor semua. Apanya itu termasuk raja pola, semua diulangnya, semua diulang, wansos diulangnya, dan lagi diulang, makan siang diulangnya. Memang raja polanya itu pikiran kotor semua, pintar semua, pikiran kotor semua, otak kotor itu semua diulang. Ada orang, tapi nggak di sini, uang BKM itu diulangnya. Tapi kita diambil enggak, demi Allah tidak. Ada juga begitu, termasuk uang Isra Mikron diulangnya, semua dipromen. Itulah pikiran-pikiran kotor, bersihkan satu kuat. Kemudian baru kaki. Kaki ini bisa juga berjalan ibadah, tapi tidak jalan maksiat. Jalan ibadah, berjalan ke masjid ibadah, jalan ke pengajian ibadah, jalan tawaf ibadah, jalan sa'i ibadah, jalan takziah ibadah, jalan silaturahim ibadah, ya, jalan
maksiat. Jangan melengok-lengok ibadah maksiat. Nah, jangan sombong maksiat. Menyeret-nyeretkan kaki sombong. Makanya Allah katakan, "Ibadur Rahman alladzina 'alal ardi hauna", berjalanlah di muka bumi ini dengan tenang dan bagus. Wala tamshi fil ardi marha, basuhlah kaki, supaya dosa-dosa yang ada di kaki bersih. Makanya habis doa wudu kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kenapa tawwabin? Menggugurkan dosa. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kata orang suci. Suci dari apa? Suci dari kotoran. Jadi ada dua yang harus kita bersihkan dari diri kita, bersih dari dosa, bersih dari kotoran. Dan inilah yang harus kita bersihkan itu, sehingga bersih kita menghadap Allah. Ini saya sendiri salah satu, kalau kita ambil tadi gambarannya menjadi minan nabiyin, ya, mengikut para nabi. Kemudian siapa lagi? Wasiddiqin, kelompok kedua yang ada pada jalan yang dijamin Allah berada pada siratal mustaqim. Setelah kelompok para nabi, kelompok orang siddiqin. Siapa itu siddiqin? Orang yang selalu pada kebenaran, berkata benar, bersikap benar, pengikut setia akan